Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah wa azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Mahar yang insyaallah pada kesempatan ini saya akan sedikit mengingatkan kita semuanya tentang satu amalan hati yang oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah ini disebutnya sebagai nisfuddin, separuh daripada agama. Apa itu? Yaitu at-tawakkal. Tawakal merupakan ibadah yang sangat-sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita bertawakal kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Baik untuk urusan duniawi kita ataukah urusan akhirat kita. Tawakal definisinya adalah sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbil masalih min umurid din wad dunya. Tawakal adalah benarnya penyandaran hati seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam upayanya untuk menjalankan berbagai macam urusan-urusan keduniaannya ataukah dalam menjalankan atau mencari urusan akhiratnya. Yang pada umumnya kita ketika memaknai tawakal itu biasanya ditempatkan di opsi terakhir. Artinya ketika seseorang ingin menjelaskan makna tawakal itu biasanya dimulai dengan ya usaha dulu, berdoa dulu, kemudian baru tawakal. Apakah tawakal itu memang seperti itu ataukah bagaimana? Ataukah bagaimana? Coba kita lihat di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala.
fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah bertekad ya, untuk melakukan sesuatu, maka bertawakallah engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, justru kalau kita melihat pada ayat ini, tawakal itu malah diletakkan di bagian awal. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu, justru pertama kalinya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tawakal itu memang merupakan perbuatan hati. Dan kemudian kita berusaha, berikhtiar itu merupakan perbuatan badan. Yang kedua-duanya tidak perlu kemudian saling dikedepankan dan satunya dimundurkan, dikebelakangkan, dikesampingkan. Sehingga Syekh bin Baz misal, tatkala beliau ingin menjelaskan tentang tawakal, maka beliau katakan at-tawakkalu yajma'u syai'aini, bahwa tawakal itu mengumpulkan dua perkara sekaligus, ya, mengumpulkan dua perkara sekaligus. Yang pertama kata beliau, al-i'timadu 'ala Allahi wal imanu bi annahu musabbibul asbab wa anna qadarahu nafidun wa annahu qadarul umura wa ahsaha wa katabaha subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah yang dikumpulkan di dalam tawakal, yaitu penyandaran hati hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah musabbibul asbab, zat yang menjadikan banyak sebab, ya, zat yang menjadikan banyak sebab. Terkadang seseorang untuk mendapatkan satu yang diinginkan itu diberikan sebab yang berbeda dengan yang dilakukan oleh orang lain ketika juga menginginkan satu hal yang sama. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu musabbibul asbab, menjadi penyebab dari sebab-sebab yang ada, ya, zat yang mentakdirkan adanya sebab. Satu contoh, ketika seseorang itu ingin kaya, maka terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab untuk si fulan. Nah, sebabnya dia menjadi ahli waris orang yang kaya. Di kesempatan yang ataupun kepada orang yang lain, mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sebab orang itu menjadi kaya karena dirinya menjadi, ataupun seseorang tadi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang karyawan yang sukses. Untuk orang lain lagi, Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya ketika menjadikan seseorang itu menjadi orang yang kaya, dijadikanlah dia sebagai seorang usahawan, gitu ya, sebagai seorang usahawan, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah musabbibul asbab, zat yang menjadikan banyak sebab, yang dalam rangka untuk mencapai satu tujuan yang sama. Terkadang antara satu orang dan orang yang lain itu sebab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka itu berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Dan bahwasanya apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu pasti terjadi, ya. Dalam hal ini adalah takdir kauni, itu pasti terjadi. Apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan itu pasti akan terjadi. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan, telah mencatat segala sesuatu tentang hambanya. Hal ini semisal sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, innallaha kataba maqadiral khalaiq min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfa sanatin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat segala takdir yang berkaitan dengan hambanya 50.000 tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala mencipta langit dan bumi. Nah, maka cakupan yang pertama yang harus ada pada tawakal, kita harus meyakini Allah Subhanahu wa taala telah mencatat berbagai macam takdir termasuk tentang diri kita dan termasuk apapun yang akan kita lakukan dan termasuk apa yang akan menjadi hasilnya. Maka sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus meyakini betul. Harus meyakini betul tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catat tersebut. Sehingga ketika seseorang memiliki keyakinan yang semacam itu, dirinya akan lebih yakin pula di dalam melangkah. Akan lebih yakin pula di dalam melangkah. Ini yang pertama kata Syekh bin Baz. Yang kedua yaitu ta'atil asbab. Ta'atil asbab, yaitu menempuh ataupun mengambil sebab-sebab yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Satu contoh, ketika kita sedang sakit dan kita ingin sembuh, maka kita yang pertama harus yakin tawakal kepada Allah Tabaraka wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat sakitnya, dan kalau memang dia akan diberikan kesembuhan juga Allah telah mencatat kesembuhannya, dan kalaupun Allah tidak menginginkan kesembuhan juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita kan tidak tahu. Cuman kita yakin itu semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka pada saat yang sama pula kita dianjurkan kemudian untuk mengambil sebab, akhdul asbab ataupun ta'atil asbab, menempuh sebab-sebab untuk kesembuhan tadi. Maka ketika kita semisal sakit, tawakal kepada Allah, bersandar kepada Allah sepenuhnya, dan kemudian kita pun berobat. Dan di mana memang berobat memang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka falaisa minat tawakkuli ta'tilul asbab, bal tawakkul yajma'u bainal akhdhi bil asbab wal i'timadi 'ala Allah. Maka tawakal yang sesungguhnya, kata beliau, seseorang tidak akan menghilangkan sebab. Seseorang tidak akan menegasikan, menafikan adanya sebab. Dan seseorang tidak menghindari untuk menempuh sebab. Bahkan tawakal yang sesungguhnya, kata beliau, harus mengumpulkan dua hal. Yaitu pertama adalah al-i'timad, bersandar, bertopang, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang sedang dia inginkan. Namun di saat yang sama kemudian al-akhdhu bil asbab, yaitu menempuh, mengambil sebab-sebab yang memang memungkinkan untuk dilakukan. Maka waman a'talaha faqad khalafa syar'a wal aqla. Barang siapa yang kemudian tidak mau menempuh sebab, tidak mau mengambil sebab, ataupun bahasa gampangnya itu tidak mau berikhtiar, ini sungguh menyelisihi syariat. Menyelisih syariat dan sekaligus juga menyelisihi akal yang sehat. Sehingga sebagian para ulama di masa silam mengatakan bahwa man ta'ana fit tawakkuli faqad ta'ana fil iman wa qad
ta'ana fil asbab wa qad ta'ana as-sunnah. Ya, faqad ta'ana as-sunnah. Barang siapa yang mencela, mencaci, tidak mau bertawakal, ya, seseorang mencela tawakal, mencaci tawakal, ataupun tidak mau bertawakal, maka hakikatnya orang semacam itu adalah orang yang mencela keimanannya sendiri, melecehkan keimanannya sendiri. Dia ngaku orang yang beriman, namun ketika itu berarti dirinya sedang melecehkan pengakuannya. Dan barang siapa yang tidak mau mengambil sebab, menolak sebab, maka sungguh dia telah menolak, mencela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia telah mencela, menodai sunnah, itu syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tatkala kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kemudian dengan alasan tawakal, ya, kita tidak mau berusaha, kita tidak mau berikhtiar. Seperti ketika Anda misalnya ingin punya anak, ya, ingin punya anak namun tidak mau beristri. Kalaupun sudah beristri tidak mau, mohon maaf ya, hubungan suami istri, ya. Ini namanya melecehkan syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk beristri, ya, untuk mencari pasangan. Dan kemudian kita pun dimotivasi untuk melakukan hubungan supaya apa? Memiliki keturunan. Nah, kalau kita ingin memiliki keturunan namun tidak mau mencari pasangan dan juga tidak mau melakukan hubungan, yang namanya melecehkan syariat, melecehkan usaha. Dan usaha ataupun ikhtiar itu adalah bagian daripada syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi ada seorang yang berdalil dengan kisah Maryam alaihissalam ketika perut beliau semakin besar, ya, karena hamil, dan kemudian memang hamilnya itu bukan karena bukan karena persetubuhan, dan ini adalah pengecualian. Ini adalah pengecualian yang Allah Subhanahu wa taala katakan bahasanya penciptaan Isa bin Maryam itu sebagaimana penciptaan Adam. Nah, ketika perut semakin besar, maka Maryam kemudian beliau bersandar di bawah pohon kurma. Ya. Nanti apa supaya mendapatkan rezeki? Wah, ini lihat nih, Maryam aja cuma bersandar di bawah pohon kurma. Nyatanya dia dapat rezeki. Nah, kalau ini yang dijadikan dalil maka kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an justru memerintahkan kepada Maryam untuk berusaha. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusakit alaiki rotoban janiyah. Allah memerintahkan kepada Maryam untuk menggoncang, ya, pangkal pohon kurma tersebut, yang kemudian pohonnya akan menjatuhkan buah-buah berupa kurma yang basah. Dan fakuli washrobi, makanlah dan minumlah. Kita pun ingin kenyang, kita pun ingin hilang hausnya juga makan ataupun juga minum. Maka itu adalah bagian daripada usaha. Sehingga sekali lagi tidak boleh kemudian seseorang yang bermalas-malasan kemudian berdalil dengan dalil tawakal. Ya, dengan dalil tawakal ini sungguh satu dalil yang salah. Dan juga Rasulullah SAW semisal bersabda, ya, ikhris ala ma yanfauka wasta'in billah wala ta'jas, ya, wala ta'jas. Bersemangatlah untuk menempuh apa yang bermanfaat bagi dirimu, dan kemudian mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jadi orang yang malas. Jangan jadi orang yang malas. Ataupun di dalam hadis yang lain,
Rasulullah SAW juga bersabda, "Lau tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayra, taghdu himasan wa taruhu bitawanan." Kalaulah engkau betul-betul bertawakal kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki kepadamu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala akan berikan rizki kepada burungan. Maka apa yang bisa kita petik dari burung tersebut? Taghdu himasan wa taruhu bitanan. Pagi dalam keadaan perutnya kempes, lapar, dan sore hari perutnya dalam keadaan buncit. Apakah kemudian kita melihat burung itu hanya bertengger di sarangnya? Jawabnya no, tidak. Namun kita lihat burung itu kalau pagi dia pergi terbang. Bahkan ada yang sampai berpuluh-puluh kilo. Untuk apa? Usaha mencari makan. Usaha mencari makan. Kalau sudah sore maka kemudian mereka pun akan pulang kembali ke sarangnya. Jadi burung berusaha. Dan yang kedua apa yang dilakukan burung? Mereka bertawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pasrah? Burung ini unik. Kenapa? Karena ketika mereka sudah pulang ke sarangnya, mereka akan melihat kalau kemudian ada temannya, ada saudaranya, ada anaknya dan seterusnya yang masih lapar, maka mereka akan saling menyuapi dengan paruh-paruh mereka. Maka mereka ini betul-betul bertawakal kepada Allah. Tidak mikir lagi untuk besoknya. Udah, besok cari lagi. Sekarang kemudian dapat, kalau masih ada yang kelaparan, diberi, dibantu. Itulah tawakalnya burung. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya. Maka kaum muslimin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah wa anzanillahu wa iyyakum jami'an, tatkala kita menjadi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan di dalam menempuh asbab, jangan lupa untuk tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagi Anda yang memiliki keyakinan, ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala pun juga jangan melalaikan untuk menempuh sebab. Maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian memang betul-betul orang yang beriman, dengan menempuh dua-duanya. Hati yakin bersandar kepada Allah, namun di sisi yang lain tetap berupaya, tetap berusaha untuk meraih apa yang diinginkan. Ada beberapa dampak ataupun buah secara iman ketika seseorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang-orang yang bertawakal kepada dirinya dari gangguan syaitan dan dari mara bahaya yang lain. Maka tatkala kita kemudian ingin bepergian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan apa? Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka ketika itu syaitan saling berbisik antara satu dengan yang lain. Bagaimana mungkin engkau akan bisa mencelakakan si fulan, sedangkan dia telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syaitan pun
pesimis untuk bisa mengganggu orang-orang yang telah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada bagi dirinya sultan, kekuasaan untuk mengganggu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang betul-betul bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nahl ayat ke-99. Yang kedua, kita harus yakin ketika kita memang betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan menjamin rezeki kita. Sebagaimana hadis yang tadi telah kita bacakan, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan para ulama hadis yang lainnya. Ya, hadisnya adalah derajatnya hasan, derajatnya baik. Kemudian siapapun yang ketiga, siapapun yang betul-betul bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Tabaraka wa taala akan mencukupinya, akan menjaganya. Dan ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nah, kiranya bulan Ramadan yang mulia ini juga sedang mendidik kita, ya, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bagaimana tidak? Kita diajari ketika sahur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu walau bijur'atin min ma'in. Sahurlah engkau meskipun hanya dengan seteguk air. Ini logikanya tidak mungkinlah orang itu akan kuat menahan lapar dan haus mulai dari pagi sampai sore, ya kurang lebih 12 sampai 14 jam. Yang kalau tidak diniatkan untuk puasa, berapa banyak ya konsumsi yang dia makan ataukah dia minum, begitu banyak di hari itu. Namun ternyata kemudian dengan keyakinan yang ada pada diri kita dan dengan sebab hanya seteguk air, ternyata itu pun menjadi kekuatan yang luar biasa bagi kita. Kenapa? Karena adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecukupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara ikhwatal iman sekalian yang masih ragu-ragu, apa iya kuat? Coba dulu, ya, karena yang ngomong ini sudah terbiasa ya, sahur hanya dengan meminum seteguk ataukah beberapa teguk air. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada ikhwatal iman sekalian. Ya, sekali lagi semoga puasa sebulan ini, di bulan Ramadan ini, betul-betul akan bisa lebih mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.